Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Mal, kita jumpa lagi dengan podcast Baitul Mal Aceh. Saya Said Muhammad Hussein. Untuk edisi kali ini kita akan melihat bagaimana perspektif orang luar ya, di luar Baitul Mal, melihat pelayanan di Baitul Mal Aceh sehingga Baitul Mal mendapatkan masukan-masukan, saran-saran sehingga pelayanannya akan lebih baik. Tentu pelayanan terhadap masyarakat, terhadap musaki, terhadap mustahik dan siapapun yang memerlukan layanan di Baitul Mal. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita Ibu Dian Purbianti, Ketua Ombudsman Aceh. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman di Baitul Mal Aceh sudah mengundang Ombudsman untuk hadir hari ini. Ya, senang sekali. Untuk saya ada romantisme pribadi ya dengan Baitul Mal Aceh karena melihat bagaimana bagaimana Baitul Mal Aceh sejak tahun 1973 sudah mulai sejarahnya, kemudian pasca UPA 2007 terus berkembang sampai sekarang, bagaimana mengembangkan pelayanan prima. Menyaksikan perkembangan ini Bang Syed itu membanggakan sekali. Ada progresnya ya, kemajuannya? Jelas sekali terlihat itu ruang layanan itu yang perubahan fisik yang sangat jelas, di samping juga perubahan teman-teman yang melayani di BMA. Apa hal penting yang harus menjadi perhatian Baitul Mal untuk meningkatkan pelayanannya? Karena saya bicara atas nama Ombudsman RI Perwakilan Aceh, yang pasti sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus dipastikan bahwa 14 standar pelayanan publik itu harus dipenuhi oleh Baitul Mal Aceh ya. Nah, kemudian selain itu tadi saya sempat melihat website. Alhamdulillah luar biasa, websitenya juga terus berkembang, ada infografis, dan saya melihat bagaimana BMA menjaga prinsip transparansi dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan dana yang diterima dari umat untuk disalurkan dana ziwafnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu yang menurut saya perlu dipertahankan karena transparansi ini selalu menjadi dasar untuk masyarakat percaya atas performanya BMA. Namun kalau boleh menyarankan, Ombudsman itu sangat melihat pada unit pengaduan. Jadi saya melihat tadi di bawah Muzaki itu ada ininya ya, ada mekanisme pengaduan. Tapi harus klik ke bawah dulu nih Bang, saya tidak langsung nampak gitu ya. Nah, jadi mungkin di website ada memang pengaduan karena siapa tahu ada yang ingin disampaikan oleh para mustahik, ada yang ingin disampaikan oleh para muzaki, juga oleh masyarakat atau mungkin pengguna internal sendiri gitu ya. Jadi itu bisa disampaikan lewat pengelolaan pengaduan ini. Nah, saya yakin kalau secara praktek sehari-harinya itu sudah pasti dilakukan. Muzaki komplain dilayani. Nah, tapi pada administrasi atau tata kelola yang modern itu kan selalu dianjurkan pencatatan sehingga kita punya punya data ini nanti bisa digunakan oleh Baitul Mal untuk progres perencanaan dan lain sebagainya. Kalau dulu ada kotak saran, sekarang dengan teknologi informasi ini, apakah masih perlu kotak saran? Kita di Ombudsman mewajibkan kotak saran, kemudian juga media sosial, email, dan website. Nah, jadi kita berusaha memanfaatkan semua media yang bisa disampaikan. Nanti biarkan masyarakat pengguna layanan memilih mana bentuk komplain, mekanisme komplain mana yang paling nyaman untuk mereka. Kalau ada komplain itu, Baitul Mal melayani, lalu itu harus dicatat. Betul. Nah, jadi misalnya nih untuk melihat hari ini ada satu pengaduan, besok ada 2 pengaduan, atau misalnya dalam 1 bulan tidak ada pengaduan. Tidak ada pengaduan tidak selalu menunjukkan bahwa pelayanan prima sudah dilakukan. Banyak pengaduan tidak menunjukkan bahwa layanan Baitul Mal Aceh buruk. Nah, jadi kita ada satu contoh yang selalu kita pakai ketika kita menyampaikan mengenai data komplain. Swedia, Austria, New Zealand itu adalah negara-negara yang jumlah komplainnya itu lebih besar dari Indonesia, padahal penduduknya jauh lebih sedikit. Dampaknya itu terlihat pada persepsi masyarakat terhadap korupsi,
kemudahan berusaha. Itu berbanding terbalik Mas Zaid. Jadi di tempat kita kemudahan berusahanya itu lebih kecil daripada Swedia. Tapi jumlah komplainnya lebih banyak masyarakat Swedia yang cuma berapa itu gitu ya. Tadi Budian menyebut 14 standar. Ini yang utama apa nih? Banyak sekali. Nah, 14 standar itu salah satunya atau salah 3 aja gitu kan. Saya juga tidak hafal semua. Jadi yang pertama itu harus ada dasar hukum nih. Nah, jadi kan sudah jelas ya keberadaan BMA itu sebagai turunan dari UPA, bahagian dari keistimewaan Aceh itu ada kanunnya. Nah, berdasarkan kanun itu kemudian BMA beroperasi dan melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi ada dasar hukum, kemudian ada standar dan prosedur. Nah, mekanisme pelayanannya bagaimana? Nah, kemudian juga harus dilihat nih jangka waktu penyelesaian layanan. Misalnya kalau muzaki datang ingin membayar itu berapa lama? Kalau mustahik ingin mendapatkan bantuan modal kerja misalnya atau bantuan alat kerja, apa yang harus mereka lakukan? Apakah persyaratannya terpampang? Nah, kemudian juga jadi itu ya ada jangka waktu penyelesaian, SOP-nya ada. Nah, itu jadi maklumat pelayanan. Kemudian standar pelayanan yang seperti apa yang bisa disediakan. Itu harus di-display, bisa diakses, bisa dilihat oleh masyarakat yang membutuhkan layanan. Nah, kalau di unit yang dinilai oleh Ombudsman itu masuk bagian dari penilaian Mas Zaid. Jadi setiap tahunnya itu Ombudsman melakukan penilaian ke kabupaten kota, ke pemerintah kabupaten kota. Saat ini ada 5 OPD yang dinilai yaitu Dinsos, Disdik, Dinkes, PTSP, dan Disdukcapil. Nah, itu mereka harus mendisplay maklumat pelayanannya, standar pelayanannya, prosedurnya. Jika ada biaya, berapa biayanya. Jika tidak ada biaya, harus dicantumkan tidak dipungut biaya. Jadi itu semua harus dicantumkan dan menjadi bagian dari penilaian kita. Terus untuk Baitul Mal ini, apa boleh atau akan berkesempatan Ombudsman ikut memeriksa, mengaudit gitu? Ya, itu mungkin kita bisa dalam ini ya Bang ya, dalam bentuk kerjasama. Tapi kalau saat ini karena kantor perwakilan yang di Aceh ini adalah betul-betul kantor perwakilan yang mutatis mutandis ke pusat, karena dia tidak termasuk dalam program yang dinilai, maka BMA belum masuk dalam wilayah yang langsung dinilai oleh Ombudsman. Tapi tentu kita bisa bekerja sama jika memang ada hal yang bisa dilakukan, karena ketika bicara pelayanan publik maka semua wilayah pelayanan publik itu akan menjadi kewenangan Ombudsman. Ya, nah sekarang Baitul Mal kan melayani orang kaya, mungkin lebih terbuka, dia akan menyatakan tidak puas pada suatu kesempatan, tapi kita juga melayani fakir miskin ini. Biasanya kurang bersuara, sulit didengar pendapatnya. Nah, bagaimana Baitul Mal bisa mengevaluasi ini untuk memahami dalam pikiran ya, fakir miskin yang dilayani ini? Apakah kualitas pelayanan Baitul Mal sudah baik? Ya, itu tadi ya Bang, karena ada ketidakseimbangan kuasa gitu ya. Jadi relasi kuasa itu selalu menentukan keterbukaan. Sama mungkin itu tidak hanya dialami oleh Baitul Mal, bahkan dalam proses menentukan rencana pembangunan daerah pun kalau Musrem Bangdes itu yang ngomong pasti tokoh dan lain sebagainya, mungkin masyarakat sendiri itu tidak pernah akan bersuara. Jadi menurut saya itu membangun kepercayaan dan membangun hubungan baik dengan mustahik itu akan membuat mustahik merasa nyaman dan merasa yang paling penting adalah yang selalu dilihat oleh masyarakat pengguna layanan berdasarkan pengalaman kami di Ombudsman, apakah suara mereka itu betul-betul dengar dan berdampak. Nah, jika kemudian mereka tahu bahwa suaranya itu didengar dan berdampak, itu biasanya ada keberlanjutan nih. Jadi kita misalnya nih dia pertama melapor, dia puas dengan penyelesaian Ombudsman, kemudian dia biasanya bercerita sehingga ada orang lain, saya kemarin itu dengar dari sini nih, dia lapor ke Ombudsman masalahnya selesai. Nah, mungkin juga itu yang bisa dilakukan oleh BMA ya, bahwa ketika mustahiknya komplain, nah ketika mustahik komplain atau ketika kita melakukan Bapak, Ibu ini ada SNIF ini, kita memerlukan ini, pendapatnya apa. Nah,
banyak sekali yang kita perbaiki di improve atau inovasi yang dilakukan Ombudsman ini berdasarkan masukan, termasuk dari yang kita nilai, Bang Said. Jadi kita menilai OPD, kemudian kita tanya nih sama OPD-nya, ini dengan mekanisme penilaian seperti ini, wah ini Bu kurang deskriptif, ini itu. Jadi kita juga memperbaiki instrumen penilaian berdasarkan bahkan istilahnya instansi yang dinilai pun didengar oleh Ombudsman. Sehingga memang karena kan kita tujuannya Ombudsman itu kan betul-betul kita bersama-sama memperbaiki kualitas layanan, bukan untuk menunjuk atau mencari-cari kesalahan. Nah, jadi karena itu tujuan kita, maka input, masukan itu selalu kita pakai untuk terus berbenah. Apakah di Baitul Mal ini harus ada tim khusus yang kita tunjuk, orang-orang khusus untuk mendapatkan feedback terhadap layanan itu, apakah dari Muzaki atau Mustahik atau dari masyarakat? Kalau di instansi ada satu orang, Bang Said, yang memang ditugaskan untuk mengelola pengaduan. Nah, jadi dia kalau unit layanan, jadi biasanya kalau Ombudsman menilai itu yang diwawancara itu untuk melihat kompetensi adalah pimpinan, kemudian pengelola layanan, biasanya kabid ya, kabid apa yang langsung mengelola pelayanan, kemudian siapa petugas pengaduan yang mengelola unit pengaduan, dan yang terakhir frontliner nih, karena frontliner itu kan wajahnya lembaga ya. Nah itu. Oke, baik. Nah sekarang kalau Baitul Mal ingin berbenah, memperbaiki lagi, meningkatkan lagi kualitas layanan, yang sentral apa nih harus diperbaiki? Mungkin kalau regulasi sudah baik atau sudah hampir lengkap lah, kemudian SOP juga begitu, apa yang sangat urgen, yang sangat penting ini untuk menjaga keberlanjutan layanan yang berkualitas? Masukan dari Muzaki dan Mustahik ya sebagai langsung penerima. Jadi Muzaki Tidak lanjuti ya? Ya, jadi sebagaimana selama ini SMIF terus dikembangkan, kemudian ZIWAF terus diperluas. Jadi mungkin misalnya nih kan sudah ada zaman sekarang anak milenial, untuk diraih mungkin ada kiris yang diletakkan di warkop atau di mana yang mudah dijangkau, kemudian ditanyakan lagi ke kaum milenial. Ini supaya mereka semua bersemangat untuk jadi Muzaki, apa yang harus dilakukan, kemudian para Mustahik apa sebenarnya, apakah bantuan yang selama ini pasti ada monefnya kan Bang. Nah jadi melalui monef itulah dikembangkan. Dan kalau menurut saya kalau untuk front office sudah sangat baik gitu ya, tinggal ditambah unit pengaduan saja Bang. Oke, baik, mungkin ada yang belum disampaikan, kita mau berakhir. Sementara itu Bang, karena saya sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saya bangga sekali dengan perkembangan BMA. Bisa dikatakan bahwa secara perlahan jumlah dana masyarakat yang dipercayakan kepada BMA terus meningkat. Itu menunjukkan masyarakat semakin percaya pada BMA. Itu adalah hal yang sulit dicapai, namun yang paling sulit adalah mempertahankan kepercayaan masyarakat itu. Karena kalau lembaga seperti ini salah langkah sekali saja, nauzubillah, itu yang runtuh itu kepercayaan masyarakat secara luas, bukan hanya sebagai lembaga pengelola keuangan yang diamanahkan oleh umat, tapi juga akan membawa serta ajaran agama kita gitu ya. Jadi double burden lah kalau untuk BMA. Kalau yang lain hanya dituntut sebagai instansi tertentu mengelola gitu ya. Nah kalau ini karena membawa nama agama, maka tanggung jawabnya ada dua nih. Jadi justru semoga teman-teman di BMA selalu bisa menjaga amanah. Terima kasih Ibu Dian. Baik, terima kasih sahabat Baitul Mal, Anda telah mengikuti podcast Baitul Mal Aceh. Kita telah berbicara dengan Ibu Dian Rubianti, Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh. Kita telah membahas bagaimana mengoptimalkan pelayanan di Baitul Mal Aceh. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya Said Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.